Beberapa bulan terakhir ini, muncul dua kandidat masuk bursa calon Panglima TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat Kasat, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, Laksamana Yudo Margono. Namun akhirnya Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI, pengganti Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun pada November 2021. Pengumuman nama menantu mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono itu disampaikan langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Kemudian pimpinan DPR langsung menugaskan Komisi 1 DPR untuk melakukan pembahasan dan fit and proper test. Dari hasil uji kelayakan itu akan dibawa kembali ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan. Penunjukan Andika sebagai Panglima TNI mendapat respon positif dari sejumlah anggota DPR. Seperti dilansir tirto.id, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin menyebut pengajuan Andika oleh Jokowi sudah memenuhi persyaratan dan pilihan yang tepat. Hal senada diungkapkan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Abdul Haris. Ia menilai penunjukan Andika sebagai Panglima TNI tepat. Alasannya, Andika profesional dan punya kapasitas, memiliki leadership baik dan track record pun baik. Di sisi lain, dosen komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Awibowo, melihat ada sejumlah alasan Jokowi pilih Andika. Pertama, Jokowi memilih Andika karena memperhatikan geopolitik dunia. Jokowi menggunakan Andika yang punya kedekatan dengan Amerika Serikat sebagai upaya untuk menjaga hubungan dengan negara Paman Sam di saat pemerintahan Jokowi lebih dekat dengan Cina. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Penggantian Panglima TNI tentu saja menjadi fokus atau menjadi perhatian dari negara-negara lain yang punya kepentingan geopolitik di Natuna. Entah Cina, entah Amerika Serikat, bahkan koalisi Amerika juga. Jika alasan demi menjaga hubungan dengan Amerika, maka hal tersebut bisa memicu pertanyaan. Menurut Kunto, Andika hanya bertugas selama 1 tahun sebagai Panglima. Ia khawatir Amerika justru akan menangkap pesan berbeda karena mereka menjadi tidak jelas di masa depan. Setelah kepemimpinan Andika, apa yang akan terjadi? Apakah Jokowi akan menempatkan orang lain sebagai Panglima TNI yang dekat dengan Cina? Itu jadi pertanyaan besar bagi Amerika. Akhirnya ini akan menjadi salah satu bahan spekulasi yang bisa saja menambah ketegangan di Laut Natuna, kata Kunto. Alasan kedua, pemilihan Andika karena motif politik. Kunto menduga kedekatan Andika dengan ex-kepala BIN Hendro Priyono dan PDIP, mantan dan pas pampres itu dipilih sebagai calon tunggal Panglima. Meski tidak bisa diprediksi ada tekanan berkaitan dengan upaya politik akomodatif yang selama ini dijalankan Jokowi. Contohnya, bagaimana Jokowi berhasil merangkul PAN. Menurut saya, tentu ini mempengaruhi Pak Jokowi. Dan ini sangat memungkinkan akhirnya orang menebak-nebak bahwa sangat mungkin karir Pak Andika tidak berhenti pada Panglima TNI saja, tapi juga didorong masuk panggung Pilpres 2024. Entah menjadi cawapres, bahkan jadi capres, kata Kunto. Hal senada diungkapkan CEO founder Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi. Ia tidak memungkiri pengaruh Hendro Priyono dan PDIP berperan dalam pemilihan Andika sebagai calon tunggal Panglima. Nah, menurut Fahmi, tantangan ke depan adalah bagaimana kemudian Andika bisa lepas dari bayang-bayang dukungan politisi, bayang-bayang elit partai, maupun bayang-bayang ketokohan mertuanya.
Ini sangat penting supaya tidak ada keraguan dari publik untuk melihat bahwa Andika adalah Panglima yang memang akan bekerja untuk Panglima tertinggi TNI, yaitu Presiden Jokowi. Juga bukan untuk kekuatan politik tertentu atau pihak-pihak tertentu. Fahmi pun tidak memungkiri pemilihan Andika tidak sebatas soal PDIP dan Hendro Priyono. Ia menduga pemilihan Andika juga berkaitan dengan dorongan dari luar negeri. Jokowi lantas meyakini pemilihan Andika bisa mempengaruhi geopolitik internasional secara positif, salah satunya dengan Amerika. Hal itu tidak lepas dari aksi Andika lewat gerakan Garuda Shield bersama tentara Amerika Serikat. Ini juga bisa dalam rangka menjaga keseimbangan hubungan antar negara di Jawa dan Asia Tenggara terutama. Jadi kita tidak dipandang berat sebelah. Itu hal-hal yang positif bisa dilihat dari penunjukan Andika, terang Fahmi. Fahmi menambahkan, jadi bukan sekedar memperbaiki hubungan, tetapi juga bagaimana menjaga keseimbangan antara hubungan Indonesia-Amerika, hubungan Indonesia-Cina, dan itu mungkin saja dianggap bisa berdampak positif. Selain soal masalah geopolitik, kata Fahmi, pemilihan Andika juga berkaitan masalah lain. Hal tersebut berupa masalah pengembangan organisasi, moral dan kompetensi prajurit, modernisasi alutsista hingga soal kesejahteraan prajurit. Di sisi lain, TNI Panglima pengganti Hadi Cahyanto juga harus terus memperkuat sinergitas dengan Polri dan lembaga-lembaga lain. Pengembangan interoperabilitas dari ketiga matra serta melanjutkan upaya penyelesaian persoalan penumpukan perwira dan masalah-masalah lainnya. Andika tentu harus bisa menunjukkan bahwa dalam masa setahun kepemimpinannya, dia bisa berbuat banyak, melakukan perbaikan, dan mencatat prestasi. Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Pratikno menjelaskan, pemilihan Andika dilakukan karena Panglima harus berlatar belakang kepala staf. Ia pun menilai pemilihan Andika tidak masalah meski hanya menjabat 1 tahun. Pratikno mengaku mereka menunggu persetujuan DPR untuk pelantikan Panglima pengganti Hadi yang akan masuk masa pensiun pada November ini. Ia mengatakan pemilihan Andika sudah dilakukan Jokowi sebelum berangkat kunjungan ke luar negeri. Terlepas dari berbagai macam persepsi publik terhadap pengangkatan Andika sebagai Panglima TNI, rakyat hanya berharap negeri tetap aman dan kokoh dalam satu naungan NKRI. Hanya itu harapan rakyat. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma Karisma 90.